Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diskom, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di program acara IKP Talk. Seperti biasa, setiap episodenya IKP Talk menghadirkan narasumber-narasumber yang berbeda dan tentunya akan memberikan informasi penting seputar Kabupaten Bekasi. Kira-kira episode kali ini akan ada informasi apa? Nanti kita cari tahu. Kita langsung di sini sudah ada dua narasumber kita, yang satu cantik, yang satu ganteng, ya. Soal wawasan Kabupaten Bekasi udah nggak usah ditanya, ya. Terus soal attitude juga udah nggak usah ditanya. Dari yang aku spill tadi, harusnya Sobat Diskom udah tahu nih ya, kira-kira siapa narasumber hari ini. Langsung aja biar nggak usah bertele-tele dan juga menghasilkan spekulasi yang tidak. Langsung aja kita kenalan sama yang pertama, ada Mpok Siti Ayu Hodiah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Sehat. Oke. Mpok Siti ini atau Mpok Ayu ini merupakan pinilih Abang Empok Kabupaten Bekasi tahun 2023. Iya, betul ya? Betul. Oke. Nah, satu lagi yang ganteng ada Bang Rian Elfries. Betul ya, Bang? Betul sekali. Oke, kalau Bang Rian Elfries ini beliau merupakan wakil 1 tahun 2021. Belibet ya. Nah, sudah hadir dua narasumber kita di IKP Talks kali ini. Kira-kira akan bahas apa? Kalau misalkan kita menghadirkannya Abang Empo, ya udah pasti soal pemilihan Abang Empo. Ya, Kabupaten Bekasi tahun 2024. Nah, kalau kita ngomongin soal pemilihan Abang Empo tahun 2024 yang nanti akan berlangsung, kita flashback ke belakang. Apa sih yang menjadi motivasi kalian tuh buat ikut Abang Empo pada saat dulu? Pak Ayu apa? Oke, jadi motivasinya mungkin dari yang pertama sekali, saya itu tahu Abang Po Kabupaten Bekasi dari senior sebelumnya. Dan memang senior ini beliau juga merupakan Abang Kabupaten Bekasi tahun 2021 saat itu. Jadi satu angkatan dengan Bang Rian. Dan dari situ terpupuk semangat, ternyata di Kabupaten Bekasi itu ternyata ada role model Abang Po Kabupaten Bekasi. Dan Ayu sendiri ini merupakan orang asli dari Kabupaten Bekasi. Jadi bisa dibilang Akamsi. Akamsi, anak kampung sini ya. Akamsi. Jadi memang dari ayah sendiri asli dari Sunda, sedangkan dari ibu itu asli Betawi, daerah Pebayuran sana. Oke. Waktu itu Mbak Ayu perwakilan dari Cikarang Selatan. Cikarang Selatan. Ya, Kecamatan Cikarang Cikarang Selatan. Oke, kita sama. Cikarang Selatan mah keren-keren ya. Iya. Mengakui desa ya, pasti. Nah, kalau Bang Rian sendiri, apa yang jadi kita nggak bisa pungkiri nih ya, cowok pasti punya pikirannya, ngapain sih ikutan ajang-ajang kayak gitu? Iya. Nah, kenapa Bang Rian bisa mau? Jadi semua ini diinisiasi dari pada saat saya SMA. Kebetulan saya SMA itu terpilih menjadi putra sekolah di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Jadi itu memang biasanya yang menjadi putra sekolah itu diajak juga untuk ke Abang Empo Kabupaten Bekasi. Cuman pada saat itu saya masih SMA, saya belum kepikiran untuk sampai ke sana. Lalu di tahun 2021 saya juga kebetulan kemarin itu ada di timnya Kabupaten Bekasi untuk Porprov, persiapan Porprov Bekasi, cabang olahraga basket. Lalu saya cedera di situ. Lalu saya berpikir harus ada kegiatannya nih. Harus ada gantinya nih. Harus ada distraksinya nih. Jadi nggak bisa diem aja, apalagi di situ pada situ tuh pandemi. Lalu saya ingat saya pernah punya janji juga dengan putra sekolah ini bahwa saya suatu saat bakal ke Abang Empo. Kenapa saya ingin sekali ke Abang Empo ini? Karena Abang Po ini merupakan pemuda-pemudi jembatan dari masyarakat ke pemerintah. Jadi itu yang menginisiasi saya untuk pengen banget ke Abang Po karena saya ingin berdampak ke lingkungan sekitar saya.
ingin punya dampak di lingkungan sekitar betul. tentunya ya, tujuan salah satunya. Yep. Nih, Po Ayu dan juga Bang Rian, kita bisa pungkirin di luar sana tuh beredar spekulasi Abang Empo itu yang penting cantik, yang penting tinggi. Kalaupun udah jadi Abang Empo ya udah kerja cuma gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya bisa jelasin nggak sih tugas pokok Abang Empo itu apa kalau misalkan terpilih menjadi Abang Empo? Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bang Rian juga, bahwa Abang Empo Kabupaten Bekasi ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Yang dimana memang kami Abang Empo Kabupaten Bekasi merupakan pemuda-pemudi terpilih pastinya. Mereka yang ingin untuk berkontribusi bagi Kabupaten Bekasi. Jadi kalau dibilang Abang Empo Kabupaten Bekasi itu harus cantik, harus tampil tinggi dan sempurna dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali di luar stigma-stigma seperti itu. Betul. Tapi di sini kami ingin menginformasikan bahwa stigma itu tidak benar. Bahwa kami Abang Empo Kabupaten Bekasi, kami tidak hanya penilaiannya dari fisik saja, tetapi ada penilaian-penilaian lainnya yang dimana kami ada 4B, Bang. Jadi ada beauty, brand, behavior, dan juga we must to be brave. Kita harus berani sebagai pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Jadi kalau dibilang memang Kabupaten Bekasi ini mempunyai pemuda-pemudi yang seperti kami, dan itu yang nantinya akan diasah di Abang Empo Kabupaten Bekasi. Dan tugas kami, seperti yang tadi sudah di-mention kembali oleh Bang Rian, bahwa memang kami menjembatani antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menginovasikan program-program kepemudaan, kebudayaan, olahraga, dan juga pariwisata Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Salah satu tugas utamanya adalah menjembatani antara pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya masyarakat ke pemerintah. Kalau dari pemerintah ke masyarakat menjembatani program-program pemerintah itu sendiri. Ya. Kalau dari masyarakat berarti menampung aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah. Itu salah satu tugas dari Abang Empo ya, bukan cuma hanya berdiri jadi pajangan kan sama ini pasti stigmanya gitu kan. Iya, stigmanya seperti itu. Stigmanya seperti itu. Abang Empo ya cuma pajangan doang kalau ada sambutan PJ ya cuma pajangan doang kalau misalkan ada acara atau event-event tertentu gitu. Nah, selama kalau menjabat jadi Abang Empo itu berapa tahun? 1 tahun? Periodenya? Kalau untuk masa periodenya itu sampai dengan pemilihan berikutnya gitu. Ya. Jadi pada umumnya itu kita 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun itu kita nggak lepas Bang dari Abang Empo ini. Jadi sebetulnya nama Abang dan nama Empo itu sebetulnya itu selamanya Bang sifatnya Bang. Melekat terus ya. Melekat terus. Hanya purna tugas saja. Betul. Tapi pada saat purna tugas pun tidak sepenuhnya melepas ya, pasti masih harus membimbing junior-juniornya. Betul. Dan juga pastinya yang sudah purna tugas itu biasanya suatu saat itu pasti dibutuhkan oleh paguyuban itu sendiri Bang. Jadi benar-benar kita tuh masih silaturahmi dengan semua senior kita, semua yang sudah purna tugas, itu kita tuh masih guyup gitu Bang. Makanya kita setelah grand final dan pemilihan selesai itu, kita tuh masuk di namanya paguyuban Abang Empo Kabupaten Bekasi atau biasa disebut dengan PAMSI. PAMSI ya, paguyuban Abang Empo Kabupaten Bekasi. Nah, ini kan 2 generasi yang berbeda nih. Po Ayu 2023, Bang Rian 2021. Ada 2 transisi atau ada 1 kejadian yang luar biasa di tahun 2021 ya. Nah, kendala ataupun tantangan dari Po Ayu pasti akan jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapin sama Bang Rian. Boleh diceritain nggak tantangan terbesar Bang Rian pada saat 2021 menjadi Abang Empo di Kabupaten Bekasi selama menjabat? Tentu di 2021 itu tahun yang nggak mudah ya Bang. Betul. Kita dihadapkan dengan pandemi, juga di saat itu tuh transisi branding kita tuh jadi lebih ke sosial media Bang. Jadi benar-benar kita tuh membawa sosial media kita untuk kita branding. Tantangan terbesar saya, tentu saya pada saat itu juga masih kuliah juga ya Bang. Yang pertama itu adalah tentu
bagaimana cara kita Abang Empo itu bisa langsung dekat dengan masyarakat di era pandemi itu, Bang. Betul. Ya kan? Karena pada saat itu kita tuh digembor-gemborkan dengan duta COVID. Jadi kita juga harus membantu pemerintah untuk awareness terkait COVID ini ke masyarakat. Itu sih Bang, tantangan terbesar kita sebagai pemuda-pemudi, karena terjun ke masyarakat itu tidak gampang ya Bang. Betul. Itu banyak sekali tantangannya, dan juga jadi kita benar-benar harus mendekati, harus PDKT lah. Betul. Ke masyarakat. Gitu sih Bang. Kalau dari Pak Ayu nih kan 2020 COVID itu 2001, 2020, 2021. Oh 2020, 2021 ya. 2022, 2003 itu masa gimana caranya kita harus menaikkan ekonomi daerah. Betul. Itu pasti salah satu tugasnya Pak Ayu nih di 2023. Ada kendala tersendiri nggak Pak selama 2023? Oke, baik. Jadi kita balik ke belakang. Saat itu bisa dibilang mungkin ini masa-masa kejayaan Abang Po ya. Karena memang saat itu sudah pandemi di tahun 2021 dan melanjutkan di tahun 2022 sampai dengan tahun saya 2023. Jadi ini masa Abang Po Kabupaten Bekasi itu bangkit. Jadi banyak sekali saat itu antusias dari para pemuda-pemudi, bahkan sampai dengan 700 pendaftar saat itu. Wow. Ya, 700 pendaftar kurang lebih. Oke, 2023. 2023. Ya. Dan dari situ menjadi salah satu tantangan pertama bagi saya. Jadi bagaimana caranya bisa menguatkan karakter, bagaimana caranya bisa showing up dengan karakter Ayu sendiri. Yang memang pada dasarnya backgroundnya saat itu baru saja lulus sekolah, baru lulus SMA. Jadi melihat teman-teman yang lain yang sudah berkuliah, mereka punya background pendidikan, mempunyai background pekerjaan juga. Jadi itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Ayu. Dan puji syukur saat itu bisa lolos untuk mengikuti Abang Po 2023 dari total 700 sampai dengan ke 30 orang. 30. 30 perwakilan Abang Po se-kecamatan. Sekarang kuliah? Sekarang sudah berkuliah. Alhamdulillah semester ya. 4. Semester 4. Sama. Oke. Nah, selama menjabat 1 tahun, ini udah pasti enggak hanya menjembatani pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah. Pasti punya program-program tersendiri dong. Betul. Untuk Abang Empo, untuk Empo Ayu berbeda, untuk Bang Rian juga pasti berbeda karena di tahun atau di generasi yang berbeda. Di tahun yang berbeda juga. Kalau di Empo Ayu, program-programnya apa aja 2023? Jadi karena kebetulan saya sendiri merupakan Empok Lurah, jadi Lurah ini adalah sebutan untuk ketua angkatan di Abang Empok. Jadi yang dimana memang menjadi bridging bagi angkatan dengan paguyuban. Dan saat itu program kami adalah, ini yang sangat membekas sekali memorinya, kami saat itu ke Babelan. Kita ke Babelan, pada saat itu sedang masa krisis air, jadi sedang kekeringan saat itu. Jadi kami berkolaborasi dengan Disputpora. Kami pergi ke sana bareng-bareng dengan teman-teman angkatan 2023. Dan di situ kita melihat kondisi di sana itu seperti apa. Karena kebanyakan dari kami memang asalnya dari Cikarang. Jadi kita belum terlalu tahu daerah utara yang ternyata memang banyak sekali perbedaannya. Karena Cikarang ini kota, banyak sekali industri, sedangkan di sana berbeda lagi geografisnya. Dan dari situlah program kami menyalurkan air, bantuan air. Dan di sana kami langsung bertemu dengan masyarakat di Babelan, dan mereka pastinya sangat menyambut kami dengan hangat saat itu. Jadi dari situlah bisa dibilang tadi bahwa Abang Po menjembatani antara pemerintah dan juga masyarakat, dan itulah action secara realnya. Seperti itu. Luar biasa. Kau ingat nggak berapa tangki yang disalurkan? Jadi tangkinya ada 3 tangki. Dan kita di situ karena memang tidak ada mobil dan juga
akses untuk ke sana itu masih terbatas ya. Jadi kami menggunakan motor waktu itu, angkatan 2023, jadi saling bantu pakai motor, dan ya walaupun banyak drama saat itu, jadi kita masih bisa pergi ke sana dan sukses. Terjun langsung ke masyarakat ya, membantu langsung masyarakat Babelan. Kalau Sobat Diskon pernah lihat mungkin atau salah satu warga Babelan yang pernah mendapatkan bantuan dari Abang Empok, ini salah satunya ya, Empok Lurah. Empok Lurahnya tahun 2023. Nah, kalau Bang Rian sendiri nih, program di Abang Empok pada saat tahun 2021 pasti beda kan, karena kondisinya pun saat itu berbeda. Apa aja tuh Bang? Jadi masuk tahun 2021 menuju tahun 2022 itu adalah era peralihan kan ya Bang. Kebetulan kita kan sebenarnya endemi itu ada di 2022, tapi masa 2021 akhir itu adalah masa transisi. Iya betul. Jadi salah satunya itu kita itu adalah untuk support branding UMKM Bang, pada saat itu. Yang mana yang dilaksanakan puncaknya itu di West Java Festival Bang. Pada tahun 2022 itu tuh ada bazar dari seluruh daerah di Jawa Barat. Iya, dan itu juga dihadiri sama Bapak Peji pada saat itu. Juga nggak kalah serunya Bang kalau kita dibilang Abang Po itu cuman istilahnya support branding dan segala macamnya. Tadi ada penyaluran air ke Babelan. Juga di angkatan saya itu terlaksananya penanaman pohon bakau di daerah Muara Gembong. Itu. Jadi itu kegiatan yang seru banget. Mungkin shout out untuk Bang Alfa dari Muara Gembong, itu Abang Wakil 2 Kabupaten Bekasi tahun 2020. Jadi beliau merupakan representasi dari Muara Gembong. Jadi bener-bener kita tuh diajak ke Muara Gembong untuk menanamin bakaunya yang di sekitar situ. Pokoknya seru banget Bang pada saat itu. Mempelajari dulu ini loh Muara Gembong, kondisinya seperti ini. Kabupaten Bekasi itu kan besar banget ya Bang. Luas banget. Aku aja utara belum mencakup semua. Belum. Kalau kalian sendiri gimana? Sudah keliling Kabupaten Bekasi? Wow, mungkin dibilang sudah. Tapi mungkin masih belum secara rinci gitu ya, satu-satu beberapa titik belum ya, gitu. Cuma beberapa titik besar banget Bang. Utara sampai ke selatan kan ujung ke ujung ya. Betul. Apalagi wilayah utara ya. Nah itu tadi Sobat Diskon, kalau misalkan kalian masih berpikiran Abang Po itu cuma modal tampang, tinggi, cantik, terus juga menarik, enggak ya. Mereka juga punya program tersendiri selama menjabat jadi Abang Empok, baik Empok Ayu 2023 ataupun Bang Rian 2021. Semuanya ada program kerjanya, nggak cuma jadi pajangan apa segala macam yang selama ini stigma masyarakat dapatkan tuh seperti itu. Jadi mereka semua itu memang ada kerjanya, ada program kerjanya. Salah satunya itu menjembatannya antara pemerintah ke masyarakat atau masyarakat ke pemerintah. Nah, untuk Abang Empok sendiri kan selama 1 tahun itu menjabat, kita pasti nggak hanya cuma berfokus pada program kerja Abang Empok aja dong. Pasti ada satu yang harus dicapai atau ada satu prestasi yang harus dicapai. Nah, dari generasi 2022 dari Empok Ayu sendiri 2023 prestasi apa yang sudah dicapai? Ini prestasi secara personal kah atau prestasi ketika di Abang Po? Ketika di Abang Po. Baik. Jadi ketika di Abang Po Kabupaten Bekasi, pastinya kami tidak hanya menjadi role model bagi Abang Po, tetapi juga di sini kami bisa mengembangkan bakat potensial kami masing-masing Abang dan Empok. Saat itu saya memang mempunyai passion, mempunyai hobi berbicara di depan publik. Jadi saya mencoba mengembangkan dan juga mencoba untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Salah satu contohnya bahkan Diskominfo Santik yang pernah berkolaborasi dengan Ayu saat itu menjadi host untuk video ujungan. Dan juga saat itu
menjadi MC dan juga moderator, bahkan jadi mengembangkan potensi-potensi yang memang sudah ada dan ditingkatkan lagi di Abang Po. Seperti itu. Dan untuk kedepannya ya kita akan coba spill. Boleh. Boleh. Ya, betul banget Sobat Diskom. Kalau Sobat Diskom sering lihat program acaranya Diskominfo atau event-event Diskominfo, itu sering tuh ada di event-event kita ya. Mungkin next kita rekrut aja kali ya. Izin dulu sama Budian ya. Nah, kalau Abang Rian sendiri, kalau saya Abang kebetulan saya itu pada saat saya menjabat itu saya juga harus ke Malang karena saya harus meneruskan studi saya. Jadi saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, saya jurusan kimia. Jadi mungkin untuk prestasi saya yang saya dapatkan itu lebih ke personal. Ya, betul. Karena kalau boleh cerita juga di tahun 2022 itu adalah tahun dimana saya bangkit lagi setelah fase cedera, Bang. Oh yes. Ya, fase cedera setahun, saya rehat dulu setahun baru bisa main lagi. Jadi saya itu kebetulan kemarin itu di tahun 2022 itu setelah cedera saya ikut Pomprov. Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, cabang olahraga basket itu kebetulan UM itu dapat perak, Bang. Juga saya memang aktif di basket. Saya selalu senang dan selalu bangga dari saya sejak SMP dan SMA. Saya selalu menggadang-gadangkan stadion atlet. Keren. Jadi itu juga Pomprov, juga kita itu semifinalis di IBF, di Indonesian Basketball Festival. Itu skala nasional. Terus juga kita juga main di turnamen-turnamen kelompok umur 23-25, jadi semi amatir, semi pro gitu, Bang. Jadi itu sih saya di tahun 2022 itu saya menghabiskan waktu untuk kembali lagi ke basket sebagai stadion atlet. Basket banget berarti Bang Rian ya. Udah pro lah pokoknya soal perbasketan buat Bang Rian ya. Nah, kalau prestasi personal Pak sendiri apa? Prestasi personal mungkin kembali sebelum mengikuti Abang Po Kabupaten Bekasi, saya sendiri aktif di organisasi. Saat itu ketika SMA saya menjadi ketua OSIS. Lalu saat itu saya mengikuti ajang di tingkat provinsi, Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dan juga saya mengikuti Forum Anak Kabupaten Bekasi, dan saat itu karena di Kecamatan Cikarang Pusat, karena saya sekolah di Kecamatan Cikarang Pusat. Maka daripada itu saya bergabung dengan Kecamatan Cikarang Pusat yang memang pada saat itu ternyata forum anaknya tidak ada. Jadi saat itu saya memulai dari awal bersama Bunda pembina dari Forum Anak Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Jadi prestasi-prestasi yang memang sejalan dengan passion dan juga hobi, dan setelah di Abang Po Kabupaten Bekasi semakin ditingkatkan dan semakin lebih mengenal dunia profesional. Seperti itu. Nah, itu dia Sobat Diskom untuk kalian yang nantinya ingin mengikuti pemilihan atau ajang pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi 2024. Emang harus punya prestasi sebanyak itu ya? Nah, kalau misalnya kita orang biasa-biasa aja gitu, misalnya yang nggak pernah ikut organisasi ataupun nggak punya prestasi kayak Bang Rian, kayak Mpok Ayu, boleh ikut juga nggak sih? Boleh banget. Jadi benar-benar Abang Po Kabupaten Bekasi itu terbuka untuk semua orang. Semua orang, semua golongan. Jadi intinya tuh coba aja dulu ya. Jadi jangan takut kalau misalkan nggak punya prestasi, nggak punya pencapaian, selalu ada di hidup ini, Bang. Saya percaya selalu ada di sela-sela kecil itu, selalu ada yang bisa kita tonjolkan. Betul. Yang bisa kita bagi ke orang. Nah, justru siapa tahu dari ikutnya ajang ini bisa jadi jembatan prestasi-prestasi selanjutnya. Betul banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong pendaftaran nih, boleh di-spill nggak sih pendaftaran pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi 2024 itu dibuka dari kapan sampai kapan?
Jadi Abang Po Kabupaten Bekasi tahun 2024 dibuka dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 21 Agustus ini. Bentar lagi dong. Jadi sebentar lagi. Oke. Terus Sobat Diskon bentar lagi ya. Ayo bro, pokoknya buat kalian yang penasaran pengen ikutan, udah deh dari sekarang langsung aja ya. Nggak usah banyak cincong-cincong, langsung daftar. Kamu daftar kemana nih? Oke, jadi bagi kamu pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi yang ingin berkontribusi bersama Abang Po Kabupaten Bekasi, kalian bisa daftar langsung di bio Instagram @ampokap_bekasi. Atau bisa langsung cari saja QR-nya di poster-poster yang sudah tersebar. Oke ya, kalau misalnya mau daftar sekali lagi Sobat Diskon bisa lihat Instagramnya ampokap _ Bekasi ya. Di sana sudah ada semua informasinya. Betul. Bang Rian, ada persyaratan khusus nggak untuk ikut ajang ini? Persyaratan khusus untuk mengikuti ajang Ampo Kabupaten Bekasi ini tentu mereka-mereka yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Oke. Dan juga usia itu 18 sampai 25 ya? 17. Oh, 17 sampai 23. 23. Oke. Dan juga terbuka untuk semua golongan. Semua golongan, siapapun boleh ikut ya. Boleh. Yang penting kalian berdomisili di Kabupaten Bekasi dan menunjukkan identitas. Kalau misalkan masih sekolah berarti menunjukkan kartu pelajar. Kartu pelajar. Oke, kalau misalkan sudah 17 tahun ke atas berarti sudah punya KTP, menunjukkan identitas KTP ya. Wajib khusus untuk pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi. Mau kalian punya prestasi, belum punya prestasi, nggak apa-apa, ikutan aja. Siapa tahu dari sini akan menyebatani prestasi-prestasi kalian selanjutnya. Seperti itu ya. Betul. Iya. Oke. Nah, Abang Po terakhir nih, harapan terselenggaranya pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi 2024 ini apa? Dari Pak Ayu. Oke, baik. Pasti harapannya untuk Abang Po Kabupaten Bekasi di tahun 2024 dan bahkan yang memang menjadi sebuah identitas bagi Abang Po. Bahwa harapannya semoga Abang Po ini dapat menjadi generasi unggul dari Kabupaten Bekasi yang nantinya dapat berdampak tidak hanya di Kabupaten Bekasi tetapi berdampak di masyarakat yang lebih luas bahkan hingga tingkat internasional. Jadi untuk memperkenalkan Kabupaten Bekasi bahwa Kabupaten Bekasi ini loh mereka-mereka yang ternyata mempunyai prestasi, mereka yang mempunyai niat-niat baik untuk menjadi generasi unggul di masa depan. Seperti itu. Keren Bang Rian. Tentunya kita semua berharap untuk generasi yang berikutnya di 2024 ini itu dapat meneruskan tongkat estafet dari tahun 2023 yang mana sudah baik, ditambah lagi 2024 itu semakin baik. Juga kita semoga saja di Abang Po Kabupaten Bekasi 2024 ini akan ketemu pemuda-pemudi yang tadi sudah disebutkan mau berdampak, mau peduli, dan juga mau berkontribusi untuk Kabupaten Bekasi dan juga sekitarnya. Pokoknya intinya harus berdampak lah ya, harus memiliki dampak baik itu untuk warga sekitar ataupun untuk warga Kabupaten Bekasi khususnya. Bahwa terakhir ajakan untuk Sobat Diskom mengikuti atau mendaftarkan diri mengikuti ajang Ampo Kabupaten Bekasi tahun 2024 dan ajakan juga untuk nonton mungkin ya nanti pada saat pemilihan. Dari Pak Ayu silakan. Oke, mungkin kita boleh berpantun terlebih dahulu. Oh boleh. Oke, siap. Bantu cakep ya semuanya. Oke. Kemuara gembong sambil mendayu. Cakep. Mendayunya dengan penuh kasih. Cakep. Kami Bang Rian dan Po Ayu. Cakep. Kami dari Abang Po Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Dan kami berdua mengajak Abang Po, para pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi untuk mengikuti pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi tahun 2024. Dan juga jangan lupa kepada Sobat Diskom dan seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi itu terus mendukung kami di ajang Mojang Jajaka tahun 2024. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak Ayu dan juga Bang Rian atas waktunya. Terima kasih. Oke.
Ya itu tadi doa kita, mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik di ajang MOKA atau Mojang Jajaka Jawa Barat 2024 ya. Sehat-sehat terus untuk kalian semua. Untuk bisa melanjutkan ke ajang selanjutnya dan juga bisa membimbing junior-juniornya nanti untuk Ampok 2024. Sampai ketemu di acara pemilihan ya. Grand Final. Ampok. Apa sih kira-kira? Udah boleh di-spill belum nih? Sepertinya masih belum. Masih belum ya? Oke, masih belum. Kemungkinan besar akan ada di bulan Desember. Oke, di bulan Desember. Ya. Bulan Desember ini untuk Mojang Jajaka. Mojang Jajaka bulan Desember. Sedangkan untuk Abang Po nantinya akan ada di bulan September. Jadi stay tune terus makanya di Instagram @ampokcup_. Nah, itu dia ya. Kalau penasaran, pantengin terus aja Instagramnya ampokcup_Bekasi. Oke, sobat diskon, saya Benugra pamit undur diri, Pak Ayu juga pamit undur diri, Bang Rian juga pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Kita harus ketemu lagi ngobrol-ngobrol soal MOKA ya. Oke. Terima kasih banyak sobat diskon sudah menyaksikan. Jangan lupa follow Instagram sosial medianya Diskominfo Kabupaten Bekasi ya, Twitternya, Instagramnya, Facebooknya, semuanya pokoknya. YouTube channelnya juga jangan lupa. Dan untuk sobat diskon, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kita. Sekali lagi, ayo buruan daftarkan diri kalian pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi sekarang juga karena waktunya terbatas sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 untuk pendaftaran Ampok Kabupaten Bekasi tahun 2024. Saya Boy Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.